MC People dan dari Friend, perkenalkan dengan saya Eka. Sekarang kita ada di Rumah Sakit IMC Tangerang. Dan kali ini kita akan dengarkan sharing dari Dr. Harmantiah Mahardipta, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan bedah tulang belakang, konsultan spine yang praktek di Rumah Sakit IMC Tangerang. Rumah Sakit IMC Tangerang sudah bekerja sama dengan asuransi Reliance untuk selalu memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Yuk kita ketemu sama dokternya. Oke, jadi sekarang kita mau diskusi sedikit tentang endoscopic spine surgery. Nah, endoskopi spine surgery itu akhir-akhir ini banyak mulai yang mengerjakan, terutama di bidang ortopedi tulang belakang. Nah, pada dasarnya endoscopic spine surgery itu dibagi dua. Yang satu tekniknya adalah uniportal, yang satu adalah biportal. Uniportal itu artinya hanya satu insisi untuk satu kamera. Sedangkan untuk biportal itu ada dua insisi. Jadi dia ada insisi itu sayatan ya. Jadi ada yang buat working channel untuk kerja, satu lagi untuk viewing channel untuk kameranya. Nah, endoscopic spine surgery ini banyak berkembang, sebenarnya sudah lama di dunia internasional, tapi di Indonesia mungkin baru booming sekitar 4-5 tahun terakhir. Nah, kenapa endoscopic spine surgery ini banyak yang suka? Karena itu sifatnya adalah minimal invasif. Minimal invasif itu sayatannya hanya kecil, jadi hanya sekitar 8-10 mm ya. Bayangkan kalau misalnya operasi-operasi yang konvensional dahulu itu mungkin sayatannya sekitar 5-10 cm untuk operasi-operasi tulang belakang. Sekarang kita bisa dilakukan dengan hanya sayatan kecil. Impact-nya adalah bagi pasien terutama. Dengan sayatan yang kecil, tentunya jaringan lunak yang cedera itu sangat kecil. Jadi post operasi pemulihan endoscopic spine surgery itu jauh lebih cepat dibanding yang konvensional untuk skala nyerinya. Yang kedua untuk rawat inapnya. Bahkan ada teknik-teknik endoscopic spine surgery yang kita bisa lakukan dengan one day surgery. Jadi pasien datang pagi, kita operasi, siang sudah bisa pulang. Yang ketiga kelebihannya adalah karena kita memakai kamera sistem, jadi syaraf yang kita mau bebaskan itu terlihat sangat besar. Ya, kalau misalnya kita lihat dengan mata kepala telanjang, operasi konvensional tentunya kecil sarafnya. Kadang kita perlu bantuan dengan mikroskop atau dengan kaca pembesar yang disebut loop. Tapi dengan adanya teknik endoskopi ini, syaraf itu terlihat sangat besar, jadi sangatlah aman ya. Jadi resiko untuk mencederai saraf itu juga sangat kecil. Nah, endoscopic spine surgery ini mungkin bisa menjawab kekhawatiran masyarakat atau pasien yang seringkali datang dengan penyakit saraf terjepit namun takut dioperasi. Kenapa? Karena biasanya pasien-pasien itu takut lumpuh. Nah, kalau operasi di daerah lumbal itu tenang saja, aman. Jadi nggak mungkin operasi di daerah lumbal, terutama di lumbal 4, lumbal 5, dan L5S1 yang paling sering terjadi, itu mengalami kelumpuhan setengah badan ke bawah. Nah, itu yang paling sering ditakutkan oleh pasien atau masyarakat. Jadi pasien sering delay untuk surgery-nya karena takut kekhawatiran akan terjadi kelumpuhan setengah badan, tidak bisa jalan. Nah, itu tidak mungkin terjadi sebenarnya. Apalagi dengan endoskopi ini kita bisa sangat melihat syaraf yang besar sekali, jadi kita bisa secara detail melindungi saraf, membebaskan yang kejepitnya. Oke, jadi mulai sekarang mari kita stop hoax bahwa operasi-operasi tulang belakang khususnya daerah lumbal, terutama L45, L51 yang sering terjadi akan mengakibatkan kelumpuhan. Itu menurut saya itu hoax. Tidak mungkin terjadi kelumpuhan setengah badan pada operasi di lumbal 45 atau 5S1.
Demikian tadi informasi mengenai endoscopic spine surgery di Rumah Sakit IMC Tangerang. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website Rumah Sakit IMC Tangerang atau YouTube Asuransi Reliance. Jangan lupa jaga kesehatan Anda dan lindungi diri Anda dan juga keluarga dengan proteksi asuransi Reliance Indonesia. Salam Rumah Sakit IMC Tangerang.